Daerah Sumatera Utara hari-hari ini sedang viral di media sosial maupun di berita-berita tentang babi. Ya. Sampai-sampai orang rela berbondong-bondong berdesak-desakan melakukan demonstrasi di daerah Sumatera Utara itu ya. Mereka pergi rame-rame menggeruduk kantor wali kota. Suatu informasinya saya lihat wali kota Medan itu mengeluarkan satu kebijakan melarang untuk berdagang babi. Oleh karena kebijakan tersebut itu mengakibatkan banyak orang-orang Batak maupun orang suku Nias itu marah dan geram kepada wali kota Medan. Tidak bisa dipungkiri babi itu rasanya lezat ya. Sudah dagingnya enak, harganya juga terjangkau. Bagaimana pandangan Alkitab tentang daging babi? Banyak pertanyaan muncul tentang makan babi. Ada yang mengatakan, boleh nggak kita makan babi? Pada zaman Taurat, hewan darat yang dianggap halal itu bila memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah dia harus yang berkuku belah, dan kriteria yang kedua, hewan yang boleh dimakan dan dianggap halal itu adalah hewan yang memang biak. Ya, sementara babi memang dia berkuku belah, tapi babi tidak memang biak. Kalau yang halal itu bisa kita lihat seperti kerbau contohnya. Ya, kerbau itu dia berkuku belah dan juga memang biak. Nah, itu boleh dikonsumsi oleh bangsa Israel dari zaman itu. Sementara babi dia hanya memenuhi satu syarat saja, itulah babi hanya berkuku belah, tapi tidak memang biak. Ya, karena itu babi tetap menyatakan haram menurut hukum Taurat. Namun saudara sekalian yang perlu kita perhatikan mengenai tentang larangan makan babi dalam hukum Taurat itu masuk dalam yang namanya hukum seremonial. Dalam Alkitab itu ada 3 jenis hukum. Yang pertama itu namanya hukum seremonial. Ya. Hukum seremonial itu di sana diatur tentang bagaimana ritual dalam ibadah, ya tata cara ibadah. Itu hukum seremonial. Itu mengatur tentang ibadah dan ritualnya. Cara-caranya bagaimana, ya apa korban yang harus dipersembahkan secara dalam beribadah. Nah itu masuk dalam hukum seremonial. Segala hukum seremonial itu sifatnya sementara dan tipologis. Jadi itu nggak bisa dibawakan kepada semua era. Termasuklah tadi dalamnya itu tentang larangan makanan tadi ya, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan ini itu masuk dalam hukum seremonial yang sifatnya sementara. Yang kedua dalam Alkitab itu adalah ada namanya hukum moral. Ya, hukum moral ini adalah mengajarkan tentang moralitas atau perintah Allah yang mengatakan kehendaknya yang kekal, berakar pada karakter Allah yang kudus dan benar dan berlaku bagi semua manusia sepanjang zaman. Nah, hukum moral ini menekankan tentang kekudusan dan membawa kita agar kita memiliki karakter yang serupa seperti pribadi Allah. Dan hukum moral ini dikatakan adalah hukum yang berlaku sepanjang zaman, baik itu zaman perjanjian lama atau zaman Taurat, bahkan sampai kepada kita sekarang pada zaman gereja. Hukum moral ini masih berlaku, ya, moralitas ini ya. Berbeda dengan tadi hukum seremonial dan sifatnya sementara. Dan yang ketiga dalam kita itu namanya hukum sipil. Jadi memang menurut perjanjian lama atau hukum Taurat, babi itu masuk dalam kategori binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Namun pada perjanjian baru, zaman gereja, zaman kita saat ini, hukum seremonial itu tidak lagi berlaku. Ya, kita boleh mengkonsumsi babi, asalkan firman Tuhan mengatakan jangan ikut dikonsumsi darahnya. Ya, boleh makan babi, tapi jangan makan darahnya. Ya, bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-29, di mana orang percaya itu diminta untuk menjauhkan diri dari darah dan juga dari daging binatang mati dicekik atau binatang yang sudah mati. Itu nggak boleh lagi dikonsumsi. Itulah pandangan kita mengenai daging babi. Memang dalam perjanjian lama atau hukum Taurat dilarang makan babi. Tapi bagi kita gereja Tuhan yang lahir atau dalam kita sekarang umat Tuhan perjanjian baru, kita boleh mengkonsumsi daging babi. Hanya saja jangan minum darahnya. Soal dalam darah itu ada nyawa. Kalau selalu minum darah daging babi, nanti dikhawatirkan bisa-bisa karakter babi itu mengalir pada diri kita. Ya, karena dalam darah itu ada nyawa. Kita terus minum nyawa dari daging babi, maka karakter babi akan muncul dalam diri kita. Maka kurang-kurangilah minum darah daging babi. Kalau mungkin selama ini kau selalu goyang ya, selalu ada banyak orang mengatakan darah daging babi itu enak, daging babi itu katanya kalau nggak pakai darahnya itu kurang nikmat. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, mari kita belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.